Praktik tidak manusiawi di daycare atau tempat penitipan anak Little Aresha akhirnya terbongkar. 53 anak balita menjadi korban kekerasan. Sementara itu, 30 pengasuh dan pengurus yayasan diperiksa polisi. Di balik tempat penitipan anak yang seharusnya aman, terungkap dugaan kekerasan terhadap puluhan balita. Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha terungkap setelah masyarakat melaporkan adanya kejanggalan pada kondisi anak-anak yang dititipkan. Sejumlah orang tua mengaku anak mereka sering menangis dan menunjukkan rasa takut setiap kali akan ditinggal di daycare. Kecurigaan ini akhirnya mendorong polisi menggerebek lokasi dan hasilnya mengejutkan. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya diduga menjadi korban kekerasan. Sebagian besar korban masih berusia di bawah 2 tahun. Kekerasan diduga telah terjadi lebih dari 1 tahun. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. Dari penggerebekan, polisi menemukan dugaan kekerasan pada sejumlah bayi yang dititipkan di daycare. 30 orang diperiksa termasuk pengasuh serta pengurus yayasan. Polisi menemukan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di tempat tersebut. Informasi awal menyebutkan terjadi penganiayaan fisik dan penelantaran oleh oknum pengasuh. Bahkan dalam temuan awal, anak-anak diduga dibiarkan dalam kondisi tidak layak. Peristiwa ini langsung memicu kepanikan di kalangan orang tua. Pasca penggerebekan, sejumlah orang tua dan warga mendatangi lokasi daycare. Mereka datang dengan penuh kecemasan untuk memastikan kondisi anak mereka. Selama ini mereka mengaku sebenarnya sudah menyimpan kecurigaan. Anak-anak sering menangis saat diantar, namun menjadi diam saat berada di dalam. Kondisi ini dianggap sebagai tanda adanya tekanan atau kekerasan yang tak terungkap. Tadi juga saya lihat di akunnya UPD PPA, mereka juga membuka konsul apabila anak yang mungkin secara fisik dia tidak luka namun secara kejiwaan dia ada keganggu, UPD PPA siap melakukan pendampingan psikologis. Tak hanya mendatangi Saudara, kasus kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta terus berkembang. Puluhan balita diduga menjadi korban dan polisi masih mengungkap bagaimana proses hukum yang berjalan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat siang Mika, bagaimana proses hukum dan perkembangan dari kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta? Ya, selamat siang. Perkembangan dari kasus ini masih terus dalam penyelidikan, namun memang gelar perkara telah dilakukan oleh pihak kepolisian pada Sabtu malam. Dan dari 30 orang yang ditahan, 13 diantaranya telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun catatannya 13 orang ini masih dalam pengembangan sehingga bisa saja nanti jumlahnya bertambah ataupun berkurang. Nah, untuk detailnya,
kepolisian Resort Kota Yogyakarta berjanji akan menggelar konferensi pers pada Senin besok. Detailnya seperti apa peran dari masing-masing mereka yang dinyatakan sebagai tersangka nanti akan diungkap di dalam konferensi pers pada Senin besok. Namun yang jelas beberapa diantaranya yang menjadi tersangka adalah kepala yayasan, kemudian kepala daycare-nya dan beberapa pengurus inti dari daycare tersebut. Demikian. Mika, lalu adakah pendampingan untuk korban dan keluarga korban yang mungkin saja mengalami luka atau terganggu psikisnya akibat mengalami trauma? Ya, pendampingan diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian tentunya. Namun tadi kami bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, disebutkan mereka masih melakukan pendataan, mereka masih mengajak korban-korban untuk mau bergabung dalam pendampingan mereka karena memang dibutuhkan treatment khusus dalam menangani kasus kejiwaan apalagi yang terkait dengan anak-anak kecil. Maka dari itu mereka melakukan pendampingan dengan sangat hati-hati. Nantinya pendampingan sudah dimulai pada hari ini. Besok pemerintah Kota Yogyakarta akan membuka posko resminya dan mereka akan mengajak dari berbagai kalangan termasuk dari kampus, dari Universitas Gadjah Mada, kemudian dari pemerhati masalah sosial untuk bersama-sama menangani kasus trauma yang menimpa pada anak-anak korban. Demikian. Baik, hingga saat ini polisi telah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah orang. Sementara itu beberapa diantaranya, ada 30 orang yang telah diperiksa dan beberapa diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan.